Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi setiap Bapak, Ibu, Saudara sekalian, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Pembacaan kita telah sampai kepada Injil Markus, dan hari ini kita akan melihat pada Injil Markus pasal yang pertama. Ya, dalam perjalanannya di dunia ini, Yesus hadir sebagai wujud cinta Allah kepada dunia ini. Ya, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan di dalam pelayanan untuk membagikan cinta kasih Allah kepada dunia ini, ya, kita dapat belajar bahwa Yesus tidak bekerja sendirian. Dia memilih murid-murid yang pertama untuk bersama-sama dengan dia. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana Yesus sebagai wujud cinta Allah kepada dunia ini, yang memilih, melihat, ya, dan kemudian menyapa murid-murid pertamanya. Itu sebabnya renungan hari ini bertema kala cinta menyapa. Ya, saat Yesus menyapa murid-muridnya, kita akan melihat apa yang terjadi dan kita akan belajar banyak hal dari hal itu. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dalam Injil Markus 1 ayat yang ke-16. Injil Markus 1 ayat 16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mulai untuk memanggil murid-murid yang pertama dan memulainya dari nelayan. Sejarah mencatat bahwa orang-orang di Galilea adalah orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang sederhana. Mereka pekerjaannya nelayan, mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi, ya. Tetapi menarik sekali kita melihat bahwa Yesus memilih, ya, murid-murid pertama justru dari orang-orang Galilea ini. Yang kita dapat pelajari adalah bahwa Yesus menaruh kepercayaan kepada orang-orang biasa, ya, untuk kemudian menjadi muridnya, ya, untuk kemudian mengalami kuasa Tuhan di dalamnya. Dan orang-orang yang bagi dunia ini nampaknya biasa, tetapi dalam kuasa Tuhan diubah oleh kebenarannya menjadi orang-orang yang luar biasa. Itu juga yang dapat kita lihat di dalam 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang pertama. Surat 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat belajar sebagaimana Yesus memilih murid-murid pertama dari kalangan nelayan, orang-orang yang biasa. Ya, Yesus pun dapat memakai setiap orang untuk menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam tangannya. Yesus pun memanggil siapapun juga. Ya, tidak ada orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Dia dapat memakai siapa saja. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, setiap kita adalah orang-orang yang dapat dipakai menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita perhatikan bagaimana kehidupan murid-murid Yesus yang pertama, supaya kita pun dapat sebagai murid-murid Yesus di masa kini dapat belajar dari apa yang mereka lakukan. Cinta Tuhan menyapa murid-murid yang pertama di dalam dalam Injil Markus yang tadi kita baca. Dan ketika ada sapaan yang diberikan kepada mereka, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang terkandung di dalam kalimat ketika Yesus menyapa mereka. Saya ingin Bapak Ibu melihat ayat yang ke-17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan
penjala manusia. Ya, kala cinta menyapa, cinta Allah menyapa murid-murid yang pertama, kalimat inilah yang terdengar. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, ini kalimat yang sangat luar biasa. Dimulai dengan kata mari, tentunya di dalamnya dapat kita lihat adalah satu hal yang sifatnya sukarela. Kita dapat memenuhinya atau kemudian kita dapat tidak mengindahkannya. Tapi kita melihat ada hal yang luar biasa yang dapat kita pelajari. Ya, mari ikutlah aku. Ikutlah aku adalah satu ajakan yang Yesus berikan dalam sapaan yang diberikan kepada murid-muridnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dua prinsip dari kata ikutlah. Ikut itu berarti pertama kita meninggalkan tempat yang terdahulu. Simon yang disebut juga nanti kita kenal dengan Petrus dan Andreas mengambil keputusan yang berani. Ayat 18 berkata demikian. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Simon dan Andreas mengambil keputusan untuk meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Ketika mereka mendengar ya ajakan, sapaan untuk ikutlah, mereka tinggalkan tempat mereka yang terdahulu. Jala mereka, tempat mereka adalah satu tempat di mana mereka bertumpu untuk semua hal yang mereka lakukan. Pekerjaan mereka sebagai nelayan adalah hal-hal yang utama yang mereka lakukan dalam hidup mereka. Mungkin itu hal-hal yang menyenangkan, menjadi kebanggaan mereka sebagai nelayan-nelayan. Tetapi mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita dapat belajar sebagai murid-murid Kristus. Ya, kita pun juga dapat belajar mengikut Kristus. Yang pertama adalah meninggalkan apa yang terdahulu. Ya, apa yang dapat kita tinggalkan dari banyak hal yang firman Allah ajarkan untuk kita tinggalkan? Saya ingin kita melihat satu bagian saja dalam Matius pasal 16 ayat ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24 berkata demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Apa yang dimaksud dengan kita meninggalkan? Mengikut Tuhan artinya meninggalkan hal-hal ya yang mungkin menjadi kebiasaan, kesenangan, kebanggaan secara pribadi di dalam hidup kita. Mungkin itu kepentingan-kepentingan kita, mungkin itu kesukaan-kesukaan kita, mungkin itu kebanggaan-kebanggaan yang bahkan membuat kita jauh dari Tuhan. Kita perlu berhati-hati. Ya, ada satu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dalam Matius 16 ayat 24 yang ingin saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, orang yang mau mengikut aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya dan terus mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai murid-murid Yesus di masa kini, mari kita belajar untuk kemudian meletakkan kepentingan Kristus di atas segalanya. Jadikan dia yang terutama ketika kita punya kerinduan, ketika kita punya melakukan apapun dalam kehidupan kita. Mari kita kemudian selaraskan. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah ini memuliakan Tuhan? Apakah keinginan saya, apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu artinya mengikuti Tuhan. Kita melupakan kepentingan-kepentingan diri kita sendiri. Yang kedua, mengikut artinya ikutlah aku artinya mengikuti arah yang baru. Karena kita sudah meninggalkan yang lama, tentunya kita mengikuti arah yang baru. Simon dan Andreas tercatat mengikuti Yesus kemanapun Yesus melayani. Mereka melihat, mereka mendengar, bahkan mereka mengalami keajaiban-keajaiban, pengajaran-pengajaran dari Tuhan. Dan Simon dan Andreas menjadi orang-orang yang hidupnya mengalami banyak perubahan. Arah hidupnya yang lama mengalami perubahan menjadi hidup yang baru. Apa yang dapat kita pelajari sebagai murid-murid Kristus yang belajar tentang cinta Allah, tentang kasih Kristus? Kita sudah mendengar kasih Tuhan, belajar firman Tuhan. Seharusnya arah hidup kita pun ya berubah dari hal-hal yang lama mungkin hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi kita mulai kepada arah yang baru. Kita mengalami perubahan hidup kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Seperti tercatat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat 20 sampai ayat 24.
Efesus 4 ayat 20-24, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai murid Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan, artinya kita tinggalkan hal-hal yang lama dan kita mengikut hal-hal yang baru. Mungkin cara-cara yang lama adalah cara-cara yang sesuai dengan dunia ini, cara-cara menyelesaikan masalah seperti yang orang-orang dunia lakukan, kita tidak lagi lakukan. Mungkin orang-orang di dalam dunia ini menyelesaikan masalah dengan cara-cara kekerasan, tetapi kita yang mengikuti arah yang baru di dalam Kristus, kita tentunya akan dibaharui untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan cara-cara penuh kasih di dalam Kristus. Itu yang Tuhan inginkan, menjadikan Dia yang terutama, memberi perhatian penuh pada apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari ikutlah aku. Itu yang menjadi sapaan Kristus kepada murid-murid yang pertama yang Dia panggil. Dan itu kiranya juga kita dengarkan sebagai murid-murid Kristus. Dia berkata demikian, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dahulu Simon dan Andreas adalah penjala ikan. Ya, terbatas mereka, tetapi kemudian mereka diubahkan oleh Tuhan ketika mereka memutuskan mengikuti Tuhan, meletakkan kehidupan mereka dalam kehendak Tuhan. Mereka mengalami perubahan, dijadikan penjala manusia. Ya, dan mereka punya tugas yang luar biasa, tugas yang tidak mudah, tapi kuasa Allah sendiri bekerja di dalam mereka. Simon dan Andreas akhirnya menyerahkan seluruh hidupnya. Kita belajar dari firman Allah dan sejarah gereja menuliskan bahwa mereka dipakai Tuhan untuk menyerahkan hidupnya, melayani Tuhan seumur hidupnya, membawa Injil ke seluruh dunia, bahkan sampai kepada kita di masa kini. Kita belajar banyak firman Tuhan dari tulisan-tulisan Petrus juga. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai murid-murid Tuhan juga sama di hari-hari ini. Sebagaimana Simon dan Andreas dipakai Tuhan jadi berkat bagi dunia ini. Firman Allah juga berkata, panggilan yang sama, sapaan yang sama, cinta yang sama juga menyapa kita hari ini. Kita adalah murid-murid Tuhan. Ada kalimat yang sama diucapkan kepada kita. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita ketika hidup mengikuti Tuhan, meninggalkan hal-hal yang lama, memberikan hidup kita terfokus kepada Tuhan, hidup kita mengikuti kehendak Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai kita menjadi penjala manusia. Artinya kita jadi berkat dimanapun kita berada, di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, ketika hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, cara hidup kita akan menjadi membawa orang untuk kemudian datang kepada Tuhan. Waktu hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita meninggikan Dia. Firman Allah berkata, setiap orang yang meninggikan Tuhan akan membawa banyak orang datang kepadanya. Yohanes pasal 12 ayat 32 akan saya baca. Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita yang adalah murid-murid Kristus di masa kini, mari ikut Tuhan, hidup sesuai dengan kehendaknya, memuliakan Dia, dan kita akan menjadi penjala manusia. Artinya, hidup kita dapat menjadi berkat, membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Hari ini, cinta yang sama dari Tuhan menyapa kita. Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan kiranya sapaan ini pun kita responi dengan sukacita. Mari ikut Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih yang Engkau berikan kepada kami, bahkan setiap panggilan-Mu atas hidup kami untuk mengikuti Engkau dan menjadi penjala bagi seluruh manusia untuk datang kepada Engkau. Tuhan, ini hidup kami. Kami mau belajar untuk mengikuti Engkau, meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, meninggalkan hal-hal yang bahkan mungkin dapat menjadi penghalang, tapi kami mau belajar mengikuti Engkau,
menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami, meninggikan Engkau dalam hidup kami, supaya melalui hal itu nama-Mu dipuji dan dibesarkan, dan banyak orang dapat mengenal Engkau, menerima Engkau menjadi juru selamat. Pakai kehidupan kami Tuhan, seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang, supaya hidup kami pun dapat menjadi penjala manusia, membawa berkat bagi sesama kami untuk mereka pun mengenal Engkau. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, dan kami percaya Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus kami dapat menjadi pengikut-pengikut Tuhan, murid-murid Tuhan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin.